Hai guys, selamat siang semuanya. Kembali lagi dengan saya GT Crown. Marhaban ya Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa. Mohon maaf lahir dan batin. Oke, rekan-rekan semua, teman-teman semua, sahabat semua, saudara semua dimanapun Anda berada. Seperti cerita kita kemarin, ini adalah sambungan kelanjutannya. Jadi selepas saya minta izin kepada kedua orang tua saya hanya meminta satu terakhir, hanya satu permintaan terakhir saya meminta kepada orang tua saya betul-betul supaya mengikhlaskan saya di perantauan. Apapun nasib hidup saya, ikhlaskan aja. Yang penting saya dan keluarga saya didoakan aja tetap sehat. Hanya itu, tidak lebih daripada itu. Karena kalau orang tua memikirkan kita, apalagi dipikirkannya kita lagi keadaan susah, itu hidup kita itu semakin sembraut, semakin gak karu-karuan. Jadi itu yang saya mintakan kepada orang tua saya, ikhlaskan aja. Hidup saya itu udah di luar dari kampung, udah di luar dari jangkauan orang tua. Ikhlaskan aja, doakan aja saya itu tetap sehat-sehat. Itu aja doanya, tidak ada yang lain. Masalah makan tidak perlu, cuma cukup ikhlaskan, serahkan kepada yang kuasa semua. Itu pesan saya kepada orang tua saya. Ya, singkat cerita, habis momen itu saya kembali ke Medan. Jadi belum ada tujuan, sampai hingga berjalan 3 hari kemudian tiba-tiba ada seseorang nelpon saya. Ternyata itu teman, bisa dibilang teman kecil saya, teman sekolah saya, yang sudah kami itu terpisah sejak tahun 1997. Kami sudah terpisah sejak tamat STM lah. Jadi dia menelpon saya, menanya keadaan saya, dan ternyata kebetulan dia sedang pulang kampung dari rumahnya di Pulau Jawa sana. Jadi pada saat saya tanya dari mana kamu tahu nomor saya gitu kan. Ternyata jawabnya, pas nelpon itu posisinya itu sedang di rumah saya, di rumah orang tua saya. Dia sedang pulang kampung. Dan itulah, kemudian dia nanya kabar saya, apa pekerjaan saya. Itulah semua berkeluh kesah di situ, dan saya mengakulah sama dia kondisi ekonomi saya pada saat itu. Dan kalau berkenan menolong saya, membantu saya mencari pekerjaan, ya alhamdulillah gitu kan. Ternyata ya itu tadi. Jadi pertemuan kita di telepon itu bukan suatu kebetulan, tapi memang udah ditakdirkan sama Tuhan. Ternyata jawaban dari semua doa kita atau permohonan maaf kita kepada orang tua itu ya berawal dari sini. Kita tidak tahu datang dari mana, tiba-tiba ya itu tadi, dikirimnya sahabat kita untuk melihat kondisi kita. Ya, singkat kata,
Itu sekitar pada bulan Juni ya, dia meminta kalau memang kau serius mau kerja, silahkan datang ke Pulau Jawa. Nanti ku bantu, kebetulan dia kerja, nanti ku bantu kau masuk sini. Jadi ku jawab, saya mau, cuman bisa bantu kirim ongkos enggak buat ke sana? Dan apa dibilangnya? Tidak. Kalau duit ku kirim sama kau, kau tidak akan sampai di sini. Tapi kalau betul-betul butuh kerja, kau pasti sampai di sini. Tunggu. Itulah dengan berat hati ataupun dengan segala cara saya rundingkanlah dengan istri saya dan bersama-sama cari solusinya, hingga pada saat itu adik istri saya yang di Batam maulah meminjamkan saya buat ongkos ke, ya khususnya ke Jakarta. Saya beli tiket, saya naik bus, naik ALS yang ekonomi supaya ongkosnya murah. Jadi pada saat saya itu berangkat itu ke Jawa, saya hanya dimodali duit itu sekitar 450.000. Jadi bayar tiket bus saya itu sekitar 260.000, itu sampai ke Jakarta, sampai ke Jawa. Jadi sisa duit itu cuma sekitar 130.000 di kantong saya. Dengan perkiraan itu sampainya itu 3 hari 3 malam perhitungannya. Bayangkan dengan 130.000 di kantong. Tapi saya nekat, saya pasti sampai di sana. Ya itulah lama di perjalanan untuk pengiritan itu. Saya pagi tidak pernah makan, hanya minum teh manis sama roti. Siang saya makan full. Malam itu juga saya hanya makan roti sama minum air putih. Sakit. Untuk menjadi sesuatu tuh sangat sakit. Tapi ya gitulah, kalau kita dalam keadaan ya dalam cobaan lah ya, yang memang kita harus situ kita dinilai sama yang kuasa, dinilai apa kita itu bisa lolos apa tidak. Itulah hingga saya sampai di Pelabuhan Merak. Itu ternyata di sana tuh saya disuruh turun di situ aja sama teman saya. Ingat nama teman saya tuh Pardomuan Simajuntak. Itulah teman sejati saya, teman saya. Ya walaupun tidak bisa saling jumpa sampai saat ini ya, tapi tetap saya mendoakan dia supaya sehat-sehat selalu dan murahlah segalanya dalam hidupnya. Jadi itu sampai saya di Pelabuhan Merak, itu duit yang saya bawa tadi 130 masih sisa 20.000. Jadi
Saya dijemput teman saya di Pelabuhan Merak itu, ya dia pun ya senang lah pokoknya, jumpa sama dia itu bahagialah, nggak nyangka bisa ketemu kembali, ya kan. Jadi saya sama dia naik mobil, dia pulang ke rumahnya itu sekitar jam 4 pagi. Sampai di rumahnya ngalor ngidul sebentar, itu tidak tidur lagi kami. Cerita panjang lebar. Jam 8 pagi itu semua yang namanya berkas-berkas sudah langsung disusun sama dia, dipersiapkan sama dia, karena sore itu juga kami berangkat ke Jakarta. Jadi posisi rumah dia itu di Serang, Banten, khususnya di Ciruas, Serang, Banten. Jadi semua berkas yang mendukung untuk pekerjaan itu ataupun untuk lamaran kerja dipersiapkannya semua, duplikat sana duplikat sini, nggak ngerti lah. Jadi katanya itu mau kerja di proyek, jadi harus punya ya seperti rekom pengalaman kerja segala macam, KTP apa segala macam, dipersiapkanlah semua sama dia. Cara dia lah, aku pasrah aja, karena posisi itu pada saat itu saya kurang paham gitulah. Oke, setelah selesai semua, sekitar jam 5 sore kami langsung berangkat naik motor dia, kami berangkat ke Jakarta. Pertama sekali saya menginjakkan kaki di Pulau Jawa, apalagi setelah nyampe di Jakarta, wow, ya antara senang dan bangga juga ya, ataupun kemarau, kata orang kampung kemarau. Itu lihat gedung-gedung, pertama sekali saya lihat gedung-gedung pencakar langit, jalan yang berlapis-lapis, flyover itu berlapis-lapis, belum nggak ada di kota Medan, belum ada seperti itu. Ya di kota Medan bangunan paling tinggi paling sekitar ya kita taruhlah 15 tingkat yang saya lihat. Tapi kalau udah lihat di Jakarta, wow. Apalagi saya lihat Monas dari jauh itu, wow, inilah ternyata ya, ternyata selama ini hanya melihat di TV gitu. Itulah glamornya pada saat itu pertama saya di Pulau Jawa. Oke, nggak cerita. Setelah kami sampai di site-nya project, jadi biasa, jadi semua karyawan juga di situ ada juga ngekos juga atau ngontrak rumah juga untuk yang kerja di proyek. Saya lihat tuh, oh inilah mau kerja. Jadi rencananya itu mau kerja di PLTGU, pembangkit listrik tenaga gas uap. Itu pertama kali saya itu dengar itu. Jadi setelah besoknya itu dicoba dimasukkan lamaran saya sama teman saya tadi, ternyata lowongan tidak ada. Itulah cobaan pertamanya, belum membuka lowongan untuk karyawan baru. Oke, dengan sabar saya tunggu sekitar 20 hari, baru ada lowongan lagi dan dites. Ya namanya kan udah settingan kan, jadi si kawan saya udah menyeting semua. Jadi nanti kalau ada ujian, ya ini jawabannya udah dibocorin lah, ya dibantulah sebisa mungkin. Ya singkat cerita saya kerjalah di situ lebih kurang
1 tahun ya, 1 tahun saya kerja di proyek-proyek pembangkit listrik itu. Di situ awal, bisa dibilang awal dari karir, dengan belajar dari kawan-kawan cara kerjanya bagaimana, baru kita belajar bersosialisasi dengan kawan, atau pintar-pintar cari kawan katanya kan. Hingga 1 tahun menjalani pekerjaan di sana itu, bisa dibilang saya itu udah ditempa menjadi seorang yang skill experience, ibaratnya sudah bisa jualan lah, udah bisa jualan kemampuan. Saya ditempah selama 1 tahun itu, saya itu benar-benar belajar, ditambah ilmu yang sudah kita punya ya, karena kebetulan saya kerja sebelumnya juga di proyek juga kan, di proyek, cuma beda versi aja istilahnya ya. Kalau tadinya di bangunan, sekarang jadi di bagian besi gitu. Jadi yang namanya ngelas, yang namanya segala macam itu ya dapatnya saya di sini. Mesin las saya kenal setelah di proyek ini. Itulah, jadi selama 1 tahun saya ditempah menjadi skill experience atau pekerja profesional dan dapat sertifikat. Saya mulai kerja itu bulan Juli sampai Desember saya baru pulang. Desember tahun 2010. Berarti sekitar berapa bulan itu? 5 bulan itu nggak pulang sama sekali. Pas Desember lah saya pulang. Itu nggak ada cuti ya, ongkos sendiri lah. Jadi karena udah kangen sama anak istri juga kan ya, ongkos sih tidak masalah. Jadi sejak kerja di sana itu, dari Juli 2010 sampai Juli 2011, itulah awal dari kebangkitan dari titik nadir tadi. Di masalah ekonomi di rumah tangga sudah terpecahkan, tinggal bagaimana selanjutnya menyusun karir yang lebih baik. Saya mendapatkan kerja, saya mendapatkan penghasilan, tapi tetap ada badai yang lain yang datang dalam hidup saya. Pada saat 2011 itu saya masih kerja, tiba-tiba badai yang lain datang di kehidupan kami, yaitu mama saya itu udah mulai sakit-sakitan, dan bahkan di situ bagai petir di siang bolong. Itu kami mendengar berita itu, ternyata sakit mama saya tuh positif kanker rahim, sudah stadium 4. Bayangkan badai yang satu udah teratasi dalam hidup kita, badai paling besar datang lagi. Setelah tahu semua ya, kita hanya bisa berdoa ya, dan sudah keluarga berunding, udah beberapa kali dicoba orang tua itu check up ke rumah sakit ataupun oname, hingga masih sempat lah saya ketemu. Pas tepatnya 2011 bulan 7 saya habis kontrak di pekerjaan saya pulang ke Medan. Itu
pas posisi mama saya ada di rumah abang saya, dalam itu baru pulang dari rumah sakit. Jadi rencananya pada saat itulah pertemuan singkat. Jadi habis kontrak saya tuh hanya pertemuan singkat dengan mama saya itu. Jadi sempat silaturahmi atau sempat jumpa di rumah abang. Itu rencana mama saya itu mau dibawa berobat di Jakarta, karena dari pihak rumah sakit sini pun udah mulai meragu lah kayaknya ya. Cuma ya kita semangatilah orang tua. Di saat saya pulang itu saya masih sempat lah melihatnya, masih sempat memeluknya. Pada saat itu mama saya tuh udah nggak bisa tidur lagi, nggak bisa. Jadi perutnya katanya udah, ya kita bayangkan lah, sudah stadium 4 ya. Jadi mungkin dia kuat aja lah gitu. Sedih lah pada saat itu. Ya, beliau kami berangkatkan ke Jakarta, ya, katanya untuk adik yang ngurus di Jakarta ya, di Bekasi tepatnya. Itu ada rumah adik saya di Bekasi. Mama saya itu mau berobat di sana. Jadi pertemuan saya itu pulang saya dari Jakarta, bertemu singkat dengan orang tua, dengan mama saya di Medan. Terus mama saya yang pergi ke Jakarta, kan berpisah lagi. Jadi saya pun pada saat itu udah habis kontrak ya, udah habis kontrak kerja itu, belum ya gambaran nggak ada, cuma ya kita tadi lah udah punya teman, relasi, udah punya skill juga kan. Jadi udah yakin aja kita gitu. Ya setelah ya itu tadi, setelah mama saya berangkat ke Jakarta, itu adalah tanggung jawab saya. Ya, tanggung jawab saya. Dan pada saat itu saya mengiyakan, saya sanggup gitu. Padahal itu saya tuh udah nggak kerja tuh, tapi saya yakan, tetap semangat, saya yang menanggulangi. Itu omongan saya sama mama saya. Tapi Tuhan berkata lain, Allah itu berkata lain. Sekitar 3 mingguan dia di Jakarta, tiba-tiba kami semua terkejutlah bahwa beliau sudah tidak ada. Ya 2011 itu sekitar bulan 8 itu ya, bulan Agustus. Saya dan keluarga saya kehilangan mama kami tercinta yang belum sempat kami bahagiakan. Hanya lah kami hanya bisa berdoa, semoga Yang Maha Kuasa, Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima beliau dengan baik di sisinya, mengampuni segala dosa-dosanya, mengangkat dia ke tempat tertinggi, yaitu di surga. Wah, subscribe, bilang subscribe, Ya. like, subscribe, like, dan share.